Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sekarang ini sepertinya memang zamannya maling teriak maling ya. Yang bikin penulis ngomong gini tuh karena ada yang dari komunitas bumi datar yang ngomong, penulis ini kalau bahas lugu ngomongnya. Jadi diomongi penulis ketika bahas soal bumi datar itu adalah penjelasannya orang lugu. Penulis disebut nggak ngikutin semua videonya, harusnya ngikutin semua videonya baru sadar gitu ya. Dan video dari FA101 atau sekarang Net Bio apa gitu 101 Net BSD, seringnya adalah komentar-komentar politik ya, yang membuat kita itu harus waspada atau takut dengan gerakan elit global. Jadi kita disuruh takut sama gerakan elit global karena elit global ini berusaha untuk memeras kita. Ya entah ya, yang dibahas itu seringnya kita itu sulit buktikan, sementara yang gampang dibuktikan itu gak dibahas. Kayak misalnya kerja kontrak. Sekarang ini kan banyak pabrikan yang karyawan itu kerjanya kontrak per tahun, dan demi untuk tidak memberikan THR sebelum setahun diputus, setelah THR dikontrak lagi. Itu kan jelas pemerasan ya. Juga soal peraturan pemerintah yang memberatkan karyawan, macem-macem dah. Yang itu kenapa kok gak dibahas? Penulis malah curiga pembahasan dari bumi datar itu adalah mengarahkan orang ke tujuan yang salah, ke goal yang salah, ke target yang salah. Jadi target kebenciannya diselewengkan, disalahkan, bukan ke yang seharusnya, tapi ke yang nggak bersalah, ke yang kalau kita melakukan apapun itu nggak ada gunanya, yang kalau kita melakukan usaha justru malah membantu yang sebenarnya. Jadi kita diarahkan untuk menyerang musuh dari elit global yang sebenarnya. Kita malah dijadikan senjata untuk nyerang orang yang benar. Penulis kok jadi berpendapat seperti itu ya. Sayangnya penulis masih belum lihat korelasinya. Dalam faktor apa bumi datar itu bisa bikin kita menyerang orang-orang yang salah, bisa bikin kita jadi membenci orang-orang yang benar, bisa bikin kita menghambat gerakan yang benar dan memajukan gerakan yang salah. Karena ya penulis ini sudah seringlah mengalami ini. Di channel Kupas Otomotif, yang penulis hadapi adalah sales oli. Sales oli yang mempromosikan, oli sintetik itu bagus, oli sintetik itu sip. Pakai penjelasan ini itu, tapi gak praktek lapangan. Padahal yang penting itu praktek lapangan nih. Kita disuruh membenci oli mineral. Katanya oli mineral gini. Padahal justru ya kerusakan itu banyak terjadi karena pakai oli sintetik. Yang masalah adalah karena oli sintetik yang sekarang kualitasnya sudah beda sekali dengan zaman dulu. Zaman dulu oli sintetik itu sip, top. Tapi sekarang hancur-hancuran. Kita juga dilarang pakai minyak goreng. Pakai alasan ini itu. Eksperimen juga diarahkan ke menghancurkan minyak goreng. Padahal faktanya kalau kita menggunakan minyak goreng sebagai aditif oli mesin, sebagai campuran oli mesin dengan proporsi yang tepat, merek yang tepat, itu nggak akan terjadi hal-hal yang negatif, malah justru terjadi hal yang positif. Jadi dari pabrikan oli itu nggak pingin seperti itu, nggak pingin kendaraan konsumen awet.
Jadi diarahkan gimana caranya konsumen itu benci dengan minyak goreng. Ya karena mau jujur nggak bisa, akhirnya ngandalkan bohong. Mau yang mekanik berpengalaman, orang S1, S2, S3 dan seterusnya. Bahkan ada yang namanya peneliti muda lemigas loh ya. Jadinya berani bohong, jadinya berani ngomong. Misalnya minyak goreng itu kental, minyak goreng itu cepat mendidih, cepat menghitam. Padahal secara fakta nggak begitu, malah sebaliknya. Sebelumnya juga penulis aktif di bidang chemtrails. Kalau bicara soal chemtrails itu ada dua. Dari sisi trailsnya itu sendiri, terus yang kedua adalah dari sisi solusinya. Yang banyak beredar itu adalah orgonite. Jelas bahwa di dunianya chemtrails itu ada yang namanya maling teriak maling. Maling teriak maling ini dimulai dari adanya video What in the world are they spraying? Video ini sopo ibu sembuh lali, tapi sponsornya adalah Dan Wigington yang kalau di videonya itu adalah pemilik solar panel ya. Dan Wigington di video tersebut disebut sebagai pemilik solar panel. Dia muncul di awal-awal video. Nah, Dan Wigington ini kemudian kerap ya ngomong bahwa yang namanya chemtrails itu harus dibasmi karena menyebarkan partikel-partikel berbahaya, partikel aluminium, partikel inilah itulah gitu ya. Tapi ya anehnya seiring dengan itu dia juga sangat sering sekali promosi, sering sekali menyebarkan informasi bahwa bumi ini sedang meleleh, bumi sedang meltdown, mengalami pemanasan yang berlebihan. Bahkan katanya tahun biru sih, tahun 2012 ya, katanya bumi itu akan meleleh, suhu akan sangat panas. Di video What in the World Are They Spraying sendiri juga dijelaskan bahwa yang namanya chemtrails itu merupakan usaha untuk mendinginkan cuaca. Jadi Dan Wigington ini satu ya ngomong, oh chemtrails ini beracun, ada aluminiumnya, orang jadi sakit, tanaman jadi mati dan seterusnya. Di sisi lain dia ngomong bumi ini makin panas, bumi ini sudah meleleh karena adanya pemanasan global. Dan pemerintah kemudian berusaha untuk melakukan nyemprot aluminium untuk mendinginkan. Nah, ini loh ya yang berbahaya sekali. Kenapa? Karena faktanya ya, dari penelitian-penelitian ilmiah, kalau kita lihat di NASA sekalipun, di sumber-sumber lain juga, dari universitas, dari akademis yang lain lah, bahkan sampai ada pertemuan apa jenenge yang di Tokyo tak opo lah itu, disebutkan bahwa yang namanya trails atau contrails, condensation trails itu jadi sumber pemanasan. Jadi kalau kita ngomong pemanasan global, bumi jadi meleleh, itu justru asap pesawat itu jadi sumber salah satu pemanas ekstrimnya. Bahkan ketika penerbangan dihentikan di zaman 9/11 ya, ketika zaman towernya WTC, World Trade Center-nya ditabrak pesawat terbang, itu kan dilakukan grounding, seluruh pesawat terbang nggak boleh terbang, harus di darat semua. Nah itu dia mati, perubahan cuaca yang cukup banyak. Jadi suhu siang dan malam itu perbedaannya jadi makin besar. Kalau yang nggak ngerti, efek dari pemanasan global itu salah satunya adalah makin berkurangnya perbedaan suhu siang dan malam. Siang makin dingin, malam makin panas.
Jadi namanya pemanasan global terjadi karena adanya selimut. Dalamnya selimut itu perbedaan suhu siang dan malam jadi berkurang. Malam jadi nggak dingin, panas, siang jadi nggak panas. Itu karena adanya selimut. Dan contrails punya efek seperti itu, punya efek seperti selimut. Nah, kan jadi aneh, kemudian trails itu disebut usaha untuk mendinginkan bumi. Nah, penulis jadi betul-betul curiga. Ini adalah upaya untuk bikin komunitas chemtrails yang aslinya membenci chemtrails, ya, jadi merasa, oh nggak apa-apa lah, oke lah, karena ini memang membantu lah, gitu ya. Jadi aneh gitu ya. Di komunitas chemtrails sendiri juga terlihat makin berkurang aktivitasnya. Makin sedikit orang yang membenci chemtrails. Jadi bisa dibilang sangat sukses usaha cuci otak yang dilakukan oleh Dan Wigington ini. Nah, dari sisi solusi, karena orang-orang sudah putus asa ya, menganggap oh chemtrails itu bukan sesuatu yang merusak. Jadinya orang ambil solusi lain. Solusi yang populer adalah orgonite. Orang jadi kemudian mempromosikan orgonite untuk menetralisir efek chemtrails. Nah, dulu emang bisa, orgonite itu memang dulu disebut bisa menghilangkan chemtrails. Tapi sekarang orang jadi heran, loh kok nggak bisa ya? Saya buat orgonite kok whiteout-nya masih ada ya. Jadi salah satu efek positif dari orgonite itu adalah menghilangkan whiteout. Whiteout itu adalah ketika langit jadi betul-betul putih. Ketika langit itu warnanya sudah nggak biru lagi. Ketika langit itu dipenuhi oleh awan sirus, ya awan harap lah istilahnya. Nah, kemudian jadi banyak laporan, loh sudah pakai orgonite kok gagal, kok nggak berubah, kok masih mengalami whiteout. Contoh laporan ini ada di forumnya Warrior Matrix. warriormatrix.com itu masih aktif apa enggak, tapi penulis dulu sering lihat banyak keluhan seperti itu. Nah, ini jadi membuat penulis berpikir lagi, kenapa kok bisa begitu? Dan ternyata sekarang yang namanya resep orgonite itu menyertakan juga yang namanya aluminium. Jadi sekarang orgonite pakai aluminium. Logam yang jadi favorit untuk orgonite itu adalah aluminium. Padahal ya di awal-awal zaman orgonite, di zaman Don Croft ya, di pemulanya yang nyuri orgonite. Jadi Don Croft itu nyuri resep orgonite dari Carl Wells ya. Carl Wells sendiri kalau buat orgonite tanpa menggunakan kristal, dia pakai beeswax, malam mungkin ya, beeswax itu. Terus ya pakai macam-macam. Don Croft kemudian mengembangkan jadi pakai resin, pakai fiberglass, pakai logam. Jadi campuran logam dan fiberglass itu adalah pengembangannya Don Croft sama istrinya sopo ya sembolali. Don Croft dan istrinya ini termasuk praktisi semedi juga ya. Jadi istilahnya wis semi dukun lah. Nah saat itu ya, saat zaman itu yang namanya bahan orgonite itu nggak boleh pakai bahan aluminium. Bahan aluminium itu disebut mematikan. Bahan aluminium itu disebut buruk. Nah sekarang bahan aluminium disebut hebat, sip, top. Apalagi kemudian ada
jurinya, ada penilainya di Indonesia yang namanya Dandaum, orang Inggris, orang Yahudi yang bertempat tinggal di Bali, sehingga dia sering pakai alias Bali Gifter, juga sering pakai alias Cloudbuster, atau pakai nama anaknya Edo Star. Nah, karena penilaian itu orang-orang jadi berpikir, oh kalau buat organet harus begini, aluminiumnya harus segini, jumlahnya harus segini, pakai kristal ada begini, pakai SBB coil dan macam-macam. Jadi karena diarahkan oleh Dandaum ini, orang jadi buat seperti itu. Tapi hasilnya apa? Hasilnya adalah organet yang dihasilkan itu tidak menghilangkan whiteout. Malah ya penulis sendiri sempat menemui bahwa yang namanya organet itu ya, yang dibuat oleh Agyang Budiman yang rumahnya di daerah sekitar UPN Surabaya. Daerah apa sih? Lali. Itu jadi pusat menyebarnya awan harap. Jadi pagi-pagi ya, awan harap akan muncul mulai dari posisi itu, kemudian makin lama akan menyebar ke seluruh Surabaya. Dan ini dari pengamatan selama sebulan lebih ya, tiap hari gitu terus prosedurnya penyebaran awan, yang kemudian membuat penulis akhirnya memutuskan mulai pakai jam monitor untuk cuaca, yang kemudian hasilnya adalah mulai Mei 2011 jadi turun hujan periodik sehari 2 kali. Padahal sebelumnya namanya hujan itu jarang banget. Kalau sayangnya kemudian di 2016 atau kapan itu, usaha penulis dimentahkan oleh orang-orang yang menyebarkan organet. Jadi jelas ada orang yang menyebarkan sesuatu di tengah sawah, sehingga di sawah itu jadi terbentuk gelembung yang bebas dari kabut pagi. Burung-burung juga sama sekali nggak ada di tempat situ. Jadi jelas tetangga penulis ada yang pakai organet atau cloudbuster yang kemudian mematikan itu. Jadi penulis yakin lah ya, di dunia organet itu ada gerakan yang membuat orang itu jadi mengarahkan ke membuat organet yang salah, yang membuat organet yang malah memperparah keadaan. Jadi bukannya bikin asap pesawat itu jadi netralisir, tapi efeknya jadi makin kuat. Makanya di tempatnya organet atau cloudbuster itu jadi muncul gejala-gejala orang jadi pusing. Bahkan sampai Dandaum sendiri keluarganya mengalami hal itu. Bisa dilihat di bukunya Lao Tzu, Heaven and Earth, itu ada. Yang dari komunitas chemtrail juga makin membabi buta karena solusi organet itu gagal, karena ya menghalangi chemtrail itu juga gagal. Jadinya dia malah nyerang serabutan. Jadi ada yang sampai nyarankan untuk mengarahkan lampu laser hijau ke arah matanya pilot, ke pilot pesawat yang sedang tinggal landas atau yang sedang mendarat. Itu kan ya ngeri sekali ya, berbahaya sekali kan itu. Wong gendeng kabeh lah, gara-gara ada orang maling teriak maling, gara-gara maling teriak maling, gara-gara ada apa istilahnya ya, penyusup ya dari komunitas yang anti elit global, yang membuat elit globalnya itu jadi berhasil mengarahkan orang untuk membenci yang tidak bersalah. Selain dari nyenter lampu hijau itu ya, juga ada misalnya memprotes gerakan cloud seeding. Itu juga kebodohan yang lain ya. Dia nggak tahu cloud seeding itu apa, chemtrail itu apa, nggak lihat faktanya, nggak lihat apa yang harus dilakukan, tapi protes terus. Ada yang niat pergi ke Bangkok untuk menghentikan seminar cloud seeding, pasang pamflet macam-macam gitu ya.
Padahal cloud seeding sendiri adalah kegiatan untuk menyebar ya ada aluminium oxide juga atau NaCl, garam dapur itu ya, ke awan. Dan awannya adalah awan rendah. Pesawatnya juga bukan pesawat jet yang terbang tinggi, tapi pesawat jet yang terbang rendah. Jadi wes ketipu sama penipu-penipu, penyusup-penyusup yang ada di komunitas mereka. Jadinya melakukan tindakan aneh-aneh yang membuat nama komunitasnya jadi makin buruk, yang membuat anggota komunitasnya itu jadi makin ragu-ragu, yang membuat anggota komunitasnya itu malah jadi teroris. Nah ini loh yang menurut penulis terjadi banyak itu ya, maling teriak maling itu. Ya kalau ingin menghindari hal itu, kita harus belajar, cari informasi. Jangan mengandalkan informasi dari hanya satu pihak. Khusus yang bumi datar itu, penulis kaget sekali loh ketika mengetahui banyak sekali kebohongan yang dilakukan di kaum bumi datar itu. Parahnya anggota-anggotanya juga bukan merupakan orang-orang yang tabayun lah kalau istilahnya. Apa sih istilahnya? Bukan orang-orang yang mencoba memverifikasi dari informasi yang jelas-jelas sumbernya adalah orang fasik. Ya. Orang fasik itu apa sih penjelasannya? Tapi jelas kan informasinya sumbernya itu dari barat, dari YouTuber Amerika, yang kemudian dikompil ulang jadi informasi Indonesia. Kan jelas itu. Banyak sekali informasi yang salah di situ. Penulis juga sudah jelaskan. Banyak sekali kebodohan atau pembohongan ya. Ada dari sinar matahari, dari sumbernya gerhana, terus macam-macam lah. Sudah penulis buat banyak videonya. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.